Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Swat, NIM 200301501011 dari kelas PJKRC. Di sini saya akan membawakan PPT yang berjudulkan Sumbangan Indera terhadap Keterampilan. Indera terhadap keterampilan. Indera manusia merupakan faktor penting dalam perbuatan gerak yang berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi dari indera tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangnya terhadap keberhasilan gerak, sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengelolaan informasi yang direcap oleh indera manusia. Sumber-sumber informasi indrawi. 1. Informasi eksteroceptif. Kata awal ekstero berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksteroceptif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerak objek-objek dan lingkungannya, seperti jalur layanan bola. Juga kecepatannya. Fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerak sendiri dalam lingkungan, di jalur kita ke arah suatu benda atau target, dan berapa waktu kira-kira kita akan tiba. Informasi eksteroceptif umum yang kedua adalah datang dari pendengaran atau audition. Informasi proprioceptif atau kinestik. Sumber informasi yang kedua adalah yang datang dari gerakan tubuh sendiri. Itulah yang disebut proprioceptif. Kata awal proprio mengindikasikan informasi dari dalam tubuh, seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, atau misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain. Istilah proprioceptif ini sering juga disebut dengan istilah kinestetis. Kinesis berarti gerakan dan tesis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjukkan pada rasa gerak dari persendian, tegangan otot-otot, dan sebagainya. Masing-masing reseptor ini memberikan lebih dari satu jenis informasi sensoris. Sistem pengontrolan loop tertutup. Suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakan dengan sistem kontrol loop tertutup. Loop diartikan sebagai cengkungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrolan loop tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus tetapi melingkari lagi ke awal. Closed loop dalam model konseptual. Dalam modul sebelumnya telah diperkenalkan modul konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dalam 3 tahap, yaitu pengenalan stimulus, pemilihan respon, dan program respons set. Komponen sistem pengontrolan closed loop diberi perkenalkan ketika gerak datang. Input tersebut diproses dan kondisi yang diinginkan menjadi dasar bagi penetapan kualitas sensorik, misalnya pandangan, suara, dan perasaan yang diperlukan bagi gerakan yang dipilih. Alasan sistem loop tertutup. Perilaku pelacakan cepat. Salah satu generalisasi penting yang harus diingat dari modul 8 adalah bahwa tahapan pengolahan informasi, khususnya pemilihan respon dan program respons, memerlukan perhatian dan waktu yang cukup besar. Secret yang singkat. Pandangan umum tentang pengendalian loop tertutup ini juga kurang mencukupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat, misalnya memukul, melempar, menendang, dan memukul dengan alat seperti raket atau bat. Ambil misal tugas memukul bola yang dilempar pada softball atau baseball. Prinsip kontrol visual. Pertama, vision mempunyai peran yang penting untuk kegiatan sehari-hari, dan orang-orang yang dihilangkan kemampuan visionnya akan mendapat kesulitan untuk berfungsi normal dalam dunia yang didominasi oleh fungsi visual ini. Kedua, vision nampaknya bekerja secara berbeda dari indera lain dan mendukung keterampilan. Karena itulah vision pantas ditetapkan secara spesial. 2 sistem visual dalam kontrol gerak. Yang pertama itu focal vision. Focal vision adalah sistem visual yang telah diketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita. Sistem ini dikhususkan untuk mengidentifikasi secara sadar objek-objek yang terletak pada pusat wilayah penglihatan. Yang kedua yaitu ambient vision. Ambient vision biasanya tidak dikenali secara umum dalam hak kerjaannya. Dikhususkan untuk mengontrol gerak, berbeda dari focal vision yang sensitif hanya pada kejadian-kejadian dalam pusat visual. Ambient vision melibatkan seluruh wilayah visual pusat dan perifer. Kontrol visual dalam keterampilan gerak. Focal vision dan gerak. Meskipun karakteristik dari focal vision sebagai suatu sistem untuk mengidentifikasi objek adalah salah satu, jika menyimpulkan bahwa sistem ini tidak mempunyai peranan sama sekali dalam mengontrol gerakan. Yang kedua itu ambient vision dan kontrol gerak. Melalui teori dari almarhum James J. Gibson,
para ilmuwan telah mulai mempertanyakan aspek-aspek apa saja dari informasi visual yang diproses oleh pelaku untuk mengontrol gerak. Suatu konsep yang penting dalam hal ini adalah pola-pola optical flow. Peranan optical flow. Yang pertama itu informasi waktu tempuh. Pola optical flow dari suatu benda yang datang, misalnya bola memberikan informasi kepada kita tentang waktu yang tersedia dari benda itu hingga mencapai permukaan mata. Yang kedua itu keseimbangan. Pandangan lama menekankan peran dari proprioceptor dalam mengidentifikasi hilangnya keseimbangan. Misalnya, ketika tubuh condong ke depan, persendian engkel digerakkan atau otot yang berhubungan. Dalam model konseptual, prinsip-prinsip pengolahan informasi untuk motor kontrol dapat ditambahkan pada model konseptual yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Terdapat dua loop umpan balik visual yang ditambahkan. Pertama adalah loop yang membawa focal vision atau garis ganda. Focal vision seperti telah diuraikan di muka adalah yang dibarengi kesadaran lambat dan menuntut perhatian. Praktis dalam kegiatan seperti memukul bola golf, mintalah pemukul melihat bola sebab ini akan menstabilkan kepala dan juga tubuh selama pergerakan ayunan. Dua, dalam kegiatan keseimbangan seperti senam, mintalah pesenam memfokuskan pandangannya pada satu titik untuk memudahkan kontrol optikal dari keseimbangan. Ketiga, dalam softball, hindari penggunaan instruksi-instruksi yang akan memindahkan kontrol ambient vision ke kontrol focal vision, seperti mulailah merespon ketika bola 2 meter di depanmu. Beri dorongan para murid untuk memberi respon-respon yang dipicu visual ketika merasa saatnya. Kan kontrol ambient vision dan penggunaan informasi tentang waktu tempuh. Yang kelima itu dalam banyak gerakan, latihan mata tertutup dapat mencegah dominasi visual dan dapat memberikan keenakan pada meningkatan untuk sistem. Terdapat dua sumber informasi yang dimanfaatkan tubuh untuk menghasilkan gerak keterampilan. Informasi yang datang dari lingkungan disebut informasi eksteroseptif, sedangkan yang berasal dari dalam diri sendiri disebut proprioceptif. Informasi eksteroseptif, ekstero berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksteroseptif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision dan telinga atau audio. Informasi proprioceptif kinestik kata awal proprio mengidentifikasikan informasi dari dalam tubuh seperti posisi persendian dari dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, atau misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain. Istilah prospektif ini sering juga disebut dengan istilah kinestesis. Vision biasanya tidak dikenali secara umum dalam hal kebekerjaannya, dan ini dikhususkan untuk mengontrol gerak. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.